Halo, perkenalkan nama saya Jessica Marlina Nabu. Saya dari kelas C semester 2 dengan NIM 240 11 40 154. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul toleransi Pancasila yang mulai Toleransi adalah kemampuan untuk menerima perbedaan baik dalam hal agama, suku, ras maupun pendapat. Dalam konteks Indonesia, toleransi bukan hanya nilai sosial, tetapi juga bagian dari jati diri bangsa yang tercermin dalam sila ketiga dan sila kelima Pancasila. Persatuan Indonesia dan kerakyatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan gejala lunturnya nilai toleransi. Seperti kita menyaksikan bahwa yang terlihat dari maraknya ujaran kebencian atau diskriminasi hingga kekerasan atau atas nama identitas. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas fondasi keberagaman, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan yang beraneka ragam bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang membentuk identitas bangsa. Salah satu nilai utama yang menjembatani perbedaan ini adalah toleransi, yang tercermin dengan jelas dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, serta sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui adanya kebebasan beragama dan keyakinan. Namun dalam beberapa tahun terakhir kita mulai melihat tanda bahwa nilai toleransi ini semakin memudar. Di media sosial kita menyaksikan adanya perdebatan yang syarat kebencian terkelompok hanya karena perbedaan pandangan politik atau agama. Seperti di dunia nyata kita mendengar berita tentang penolakan pembangunan rumah ibadah, dan juga perundungan terhadap kelompok minoritas hingga kekerasan yang dilakukan atas nama perbedaan. Adapun fenomena ini patut menjadi keprihatinan bersama. Toleransi bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi menghormatinya. Ya, bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal, tetapi berarti kita bersedia hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda. Jika nilai ini terus-menerus diabaikan, maka bukan tidak mungkin bangsa kita akan terpecah belah. Mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu kurangnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan sekolah yang menanamkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Yang kedua yaitu maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang tak terkontrol di media digital. Ketiga yaitu keteladanan dari tokoh masyarakat yang kadang justru memperkeruh keadaan dengan ucapan atau tindakan yang intoleran. Untuk itu, kita semua memiliki tanggung jawab. Pemerintah harus tegas untuk menegakkan hukum terhadap tindakan intoleran. Lembaga pendidikan harus aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila dan keberagaman sejak usia dini. Dan sebagai warga negara, kita pun harus mulai dari diri sendiri, menjaga ucapan, menghargai perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Adapun toleransi bukanlah kelemahan, ia adalah bentuk kekuatan moral yang menunjukkan kematangan dalam berbangsa dan bernegara. Maka marilah kita jaga dan rawat nilai toleransi ini sebagai bagian dari komitmen kita terhadap Pancasila. Sebab tanpa toleransi Indonesia bukanlah yang kita kenal hari ini. Di sini menurut saya lunturnya toleransi ini mencerminkan krisis dalam pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Banyak orang lebih terprovokasi oleh emosi kelompok daripada menggunakan akal sehat dan semangat kebangsaan. Pendidikan Pancasila seringkali hanya jadi hafalan,
bukan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh. Khususnya itu seperti di sebuah daerah di Indonesia, sekelompok warga menolak pembangunan rumah ibadah atau minoritas meskipun sudah memenuhi syarat hukum legalitas, tetapi semata-mata karena berbeda keyakinan. Selamat menyaksikan video ini sebagai berikut. Menyimpulkan apa yang tadi saya sudah menjelaskan, bahwa kasus-kasus seperti ini harus menjadi cermin bagi kita semua. Seperti toleransi bukan berarti menyetujui semua perbedaan, tapi menghargainya, keharmonisan. Di sini jika bangsa ini tetap utuh, maka kita harus kembali menghidupkan Pancasila dalam tindakan, bukan sekedar slogan. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan saling menghormati dan membuka ruang dialog, karena yang kuat adalah Indonesia yang bersatu dan dalam perbedaan, baik itu suku, ras maupun agama. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Pancasila seringkali hanya jadi hafalan, bukan ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh. Nah, contoh kasusnya itu seperti baru-baru ini di sebuah daerah di Indonesia, sekelompok warga menolak pembangunan rumah ibadah atau minoritas meskipun sudah memenuhi syarat hukum. Alasannya bukan legalitas, tetapi semata-mata karena berbeda keyakinan. Nah, padahal kebebasan beragama adalah hak konstitusional setiap warga negara. Ini menunjukkan betapa nilai toleransi semakin tergerus oleh fanatisme sempit. Nah, di sini saya akan menyimpulkan apa yang tadi saya sudah menjelaskan, bahwa kasus-kasus seperti ini harus menjadi cermin bagi kita semua. Seperti toleransi bukan berarti menyetujui semua perbedaan, tapi menghargainya demi keharmonisan. Nah, di sini jika bangsa ini tetap utuh, maka kita harus kembali menghidupkan Pancasila dalam tindakan, bukan sekedar slogan. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan saling menghormati dan membuka ruang dialog, karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang bersatu dan dalam perbedaan, baik itu suku, ras maupun agama. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.